2. Sejarah cinta Ken Arok. Kipas angin di perpustakaan secara mendadak suara putarannya menjadi kencang, tapi aneh aku justru berkeringat. Dengan tatapan mata yang tidak berkedip memandang Pak Sancaka yang sedari tadi tersenyum melihatku. Wajah Pak Sancaka terlihat semakin manis ketika ia mengembangkan senyumnya. Guru satu ini benar-benar tampan dan membuat murid satu ini jatuh hati pada pandangan pertama dengan Pak Sancaka. Wajah Pak Sancaka semakin mendekat padaku yang otomatis jantungku semakin berdebar kencang. "Kamu juga suka baca buku sejarah?" tanya Pak Sancaka, mungkin basa-basi. Aku menganggukkan kepala pelan, masih melihat wajah tampan itu. "Sejarah apa?" kembali Pak Sancaka bertanya. Sedikit terburu-buru, kubalik buku di tanganku tersebut sambil memperlihatkan cover buku yang berjudul Sejarah Singosari. Pak Sancaka menganggukkan kepala pelan, mungkin tanpa aku harus menjawab sejarah apa. Pak Sancaka sudah tahu buku apa yang aku baca. Singosari, tidak terlepas dari cerita Ken Arok yang melegenda, kamu baca juga kan bagian tersebut? Kembali aku menganggukkan kepala, masih grogi untuk berbicara. Pak Sancaka mungkin begitu sabar. Dari sekian pertanyaannya yang ia katakan dan tidak ada satupun yang aku jawab, ia masih tersenyum ramah. Benar-benar idaman banget guru satu ini. Tapi aku kira, kamu belum tahu jelas sejarah cinta Ken Arok. Kataku pelan sambil menganggukkan kepala. Mau aku ceritakan? Tawar Pak Sancaka kembali dengan senyum menggodanya. Mendengar tawaran tersebut aku hanya menganggukkan kepala dengan debaran jantung yang tidak seperti biasanya. Hari itu aku hanya bisa berharap jantung ini jangan sampai copot. Menatapku tajam dengan wajah yang terlihat serius tapi tidak mengurangi ketampanannya, Pak Sancaka mulai bercerita, Ken Arok hanyalah seorang pengawal Raja Tunggul Ametung. Pada suatu kesempatan Ken Arok ditugaskan untuk mengawal dan menjaga permaisuri dari sang raja yang bernama Ken Dedes. Hari itu perjalanan jauh, Ken Arok selalu berada tidak jauh dari tandu yang membawa Ken Dedes. Ketika di tengah perjalanan secara tiba-tiba Ken Dedes menghentikan rombongan yang membawanya. "Berhenti," kata Ken Dedes terdengar tegas. Ken Arok menghentikan kudanya. "Sekiranya, ada apa Tuan Ratu?" tanya Ken Arok yang penasaran. "Aku ingin buang air," suaranya masih terdengar tegas. Ken Arok mengawasi sekeliling sebelum Ken Dedes turun dari tandu. Memerintahkan pasukannya untuk berjaga dan terus waspada, Ken Arok turun dari kudanya mendekati tandu yang tertutup tirai merah. Ken Dedes membuka tirai tersebut dan memperlihatkan kecantikannya. Ken Arok yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Ken Dedes merasa terkesima dengan wanita cantik tersebut. Bahkan Ken Arok sampai tidak sadarkan diri ketika tangannya telah dipegang Ken Dedes, membantunya turun dari atas tandu. "Kamu pengawal, antar aku," kata Ken Dedes masih bernada tegas. Ken Arok bagikan dihipnotis, ia mengikuti di belakang Ken Dedes yang masih memegang tangannya membantu Ken Dedes berjalan di antara tanah yang becek. Tepat di antara bibir sungai, Ken Arok disuruh menunggu di atasnya. Ketika Ken Dedes membuka seluruh kain yang menutupi bagian bawahnya, muncul cahaya yang menyilaukan di antara bagian kewanitaan Ken Dedes. Singkat cerita Ken Arok tidak bisa tidur membayangkan kecantikan dari Ken Dedes. Ia selalu teringat dengan paha mulus dan bagian kewanitaan yang bercahaya. Hal tersebut bukan suatu hal yang biasa. Pantas saja, banyak para raja memperebutkan Ken Dedes sampai harus bertaruh nyawa, batin Ken Arok. Karena kegelisahannya tersebut, Ken Arok berencana akan membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes.
Ken Arok memesan sebuah puasak sakti Mandara guna untuk membunuh Tunggul Ametung. Namun belum genap setahun Ken Arok yang sudah tidak sabar karena cintanya pada Ken Dedes, ia merebut sebuah keris dan ditancapkan ke dada Empuh Gandring hingga tewas. Setelah membunuh Empuh Gandring, Ken Arok menyerahkan kerisnya kepada Kebo Ijo. Mendapatkan keris yang sakti dan luar biasa, Kebo Ijo memamerkan keris tersebut ke setiap orang yang ia temui. Malamnya ketika Kebo Ijo tengah mabuk berat, Ken Arok kembali mencuri keris tersebut dari Kebo Ijo digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Di kamarnya Tunggul Ametung yang tengah tertidur pulas dengan Ken Dedes, dari atas Ken Arok langsung menikam Tunggul Ametung dan menancapkan keris ke dada raja tersebut. Ken Dedes yang melihat hal tersebut hanya diam saja, karena sebenarnya sejak lama juga Ken Dedes menaruh hati pada Ken Arok. Kebo Ijo dituduh yang membunuh Tunggul Ametung dengan kerisnya, lalu dihukum mati. Sedangkan Ken Arok menjadi raja dan memperistri Ken Dedes, Pak Sancaka menceritakan panjang lebar. Aku hanya melongo saja mendengarkan kisah cinta dari Ken Arok yang diceritakan Pak Sancaka tersebut. Bagaimana tidak melongo, ketika Pak Sancaka bercerita aura ketampanannya berlipat ganda dengan mimik muka yang serius. Dia benar-benar guru muda dan tampan luar biasa pokoknya. Hai, kok ngelamun? Tegur Pak Sancaka sambil menepuk pundakku. Secara refleks aku menjatuhkan buku karena kaget akan teguran Pak Sancaka. Sedikit grogi dan terburu-buru aku langsung mengambil buku yang berada di bawah kursi. Ketika hendak menegapkan badan secara tidak terduga, dahiku menyentuh sesuatu, rasanya seperti hidung. Aku kaget ketika tahu itu hidung Pak Sancaka yang tidak sengaja mengenai dahiku. Hal ini bisa terjadi, mungkin karena aku terburu-buru sampai tidak sadar jika ada Pak Sancaka di sampingku. Merasa malu, aku menaruh kedua tangan di dada meminta maaf pada Pak Sancaka. Pak, maaf, aku beneran tidak sengaja, kataku memohon. Pak Sancaka hanya tersenyum seperti biasanya, lalu tangannya secara tiba-tiba mengusap dahiku dan membetulkan rambut bagian depan yang menghalangi dahiku. Tidak apa-apa, kata Pak Sancaka terdengar teduh dan senyumnya itu membuatku mati rasa. Ah, sumpah, jantungku berdebar begitu kencang dan pipiku berubah memerah menahan malu, juga rasa yang begitu luar biasa senangnya. Meski awalnya kaget dengan perlakuan tersebut, namun tidak bisa kupungkiri rasa senang juga ada. Bagaimana tidak, kapan lagi diperlakukan romantis oleh guru muda dan super ganteng? Kenapa pipinya memerah? Tanya Pak Sancaka yang masih terdengar teduh dan membuatku grogi. Apalagi tangan Pak Sancaka masih belum lepas dari wajahku, tatapan matanya tajam dengan senyum tipis yang indah. Malu, kataku sambil menundukkan kepala. Pak Sancaka mendengokkan kepalanya melihat ke arahku dan tangannya mengangkat janggutku agar bisa menengadah menatapnya. Melihat Pak Sancaka yang begitu dekat membuat jantungku berdebar semakin cepat dan sesekali aku menelan ludahku sendiri, tertegum dengan ketampanan Pak Sancaka. Dewakah dia? Batinku ngelantur. Entah mengapa, aku serasa terhipnotis oleh tatapan matanya yang membuatku tidak berpaling sedikit pun darinya. Bahkan ketika wajah Pak Sancaka mulai semakin dekat, aku hanya bisa diam, seperti sudah membayangkan apa yang akan terjadi dan aku harapkan itu bersambung.